Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Faiza dengan NPM 192151040. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hakikat kemampuan berpikir kreatif matematis dan respon belajar siswa untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah seminar pendidikan matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, MPD. Baik, yang pertama yaitu kemampuan berpikir kreatif matematis. Kehidupan manusia tidak lepas dari kegiatan berpikir. Berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang melibatkan kinerja otak terhadap suatu informasi yang dapat menimbulkan berkembangnya ide ataupun konsep. Berpikir dapat diartikan menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Salah satu contoh kegiatan berpikir adalah pada saat individu berusaha mencari cara untuk memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan. Salah satu proses berpikir dalam kehidupan sehari-hari yaitu proses berpikir matematika. Matematika dipandang sebagian orang merupakan ilmu abstrak yang sulit untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal matematika merupakan sarana dalam memecahkan masalah universal. Apabila dilihat dari sudut pengklasifikasian bidang ilmu pengetahuan, matematika termasuk ke dalam ilmu-ilmu eksakta yang lebih banyak memerlukan berpikir kreatif daripada hafalan. Kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu kemampuan matematika yang dapat ditumbuhkan melalui proses pembelajaran matematika. Karena dalam menyelesaikan masalah matematika, siswa perlu memiliki kemampuan berpikir fleksibel yang merupakan salah satu aspek kemampuan berpikir kreatif. Dalam kemampuan berpikir kreatif, kreativitas adalah jalan menuju kemampuan berpikir kreatif. Menurut Sri Raman dan Tiljedal dalam Aizikovich tahun 2014 bahwa kreativitas matematika dalam konteks sekolah didefinisikan sebagai tingkat proses menghasilkan solusi kebaruan yang dapat diberikan pada permasalahan dan atau menjadikan pendekatan lama menjadi baru. Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui bahwa kreativitas dalam matematika lebih pada kesempatan berpikir kreatif seseorang dalam menemukan kebaruan. Karena secara umum, sebagian besar aktivitas yang dilakukan seseorang dalam mempelajari matematika adalah aktivitas berpikir. Matematika memiliki potensi untuk meningkatkan kemampuan berpikir, berargumentasi, dan memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari, yang mana potensi tersebut dapat terwujud apabila pembelajaran matematika menekankan pada aspek peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi, yang mengharuskan seseorang memanipulasi informasi serta memikirkan dengan cara tertentu yang dapat mengubah atau mengembangkan permasalahan, melihat permasalahan dari sisi yang berbeda, dan terbuka pada berbagai ide atau gagasan yang tidak. Lalu menurut Krulik tahun 1999 mendefinisikan berpikir kreatif sebagai pemikiran yang original dan menghasilkan suatu hasil yang kompleks, yang meliputi merumuskan ide-ide, menghasilkan ide-ide baru, dan menentukan keefektifannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui bahwa kemampuan berpikir kreatif merupakan pemikiran yang bersifat keaslian dan reflektif dalam merumuskan dan menghasilkan ide baru untuk suatu produk yang kompleks serta menentukan keefektivitasan produk yang dihasilkan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dasar dari berpikir kreatif adalah kreativitas seseorang sebagai kemampuan untuk menghasilkan karya baru yang original. Dan proses yang dilakukan berakibat tidak biasa serta berwawasan solusi untuk masalah tertentu, terlepas dari level kompleksitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa berpikir kreatif merupakan suatu proses yang digunakan untuk mendatangkan atau memunculkan suatu ide baru yang sebelumnya
ide-ide tersebut belum pernah ada dan dapat bermanfaat dalam penggunaannya. Lalu yang terakhir yaitu menurut Lamoma tahun 2015, berpikir kreatif dalam matematika dapat dipandang sebagai orientasi atau disposisi baru tentang instruksi matematis, termasuk tugas penemuan dan pemecahan masalah. Berdasarkan pernyataan tersebut, aktivitas yang dilakukan dapat membawa peserta didik mengembangkan pendekatan yang lebih kreatif dan dalam matematika. Tugas aktivitas tersebut dapat digunakan oleh pendidik untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam hal yang berkaitan dengan dimensi kreativitas, yang mana kreativitas identik dengan keberkatan matematika. Kreativitas dalam memecahkan masalah matematis ini merupakan kemampuan dalam merumuskan masalah matematika secara bebas, bersifat penemuan, dan penemuan itu bersifat kebaruan. Ide-ide ini sejalan dengan ide-ide seperti fleksibilitas dan kelancaran dalam membuat asosiasi baru dan menghasilkan jawaban divergen yang berkaitan dengan kreativitas secara umum. Dari berbagai pengertian mengenai kemampuan berpikir kreatif matematis yang sudah dijelaskan tadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan mudah dipahami, sederhana, dan fleksibel yang ada kaitannya dengan matematika. Kemampuan berpikir matematis sangat diperlukan untuk melatih kemampuan berpikir logis, analisis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta memiliki kemampuan untuk bekerja sama. Menurut Sumarno, mengemukakan bahwa ada 5 inti berpikir kreatif, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, self-efficacy, yaitu kemampuan dan kemandirian dalam mengontrol diri, berani menghadapi masalah, optimis, percaya diri, masalah sebagai tantangan dan peluang. Lalu yang kedua adalah luas atau flexibility, yaitu berempati, menghargai, menerima pendapat yang berbeda, bersikap terbuka, mantap atau toleran, menghadapi ketidakpastian, memiliki rasa humor. Lalu yang ketiga yaitu kemahiran atau kepakaran, yaitu bekerja secara eksak, teliti, tepat, dan tuntas, mempunyai visi dan tujuan yang jelas, selalu melakukan pengujian terhadap kegiatan yang dilakukan. Lalu yang keempat yaitu kesadaran, yaitu melakukan kegiatan secara sadar, berpikir metakognisi, memberikan alasan rasional terhadap kegiatan yang dilakukan. Lalu yang kelima adalah rasa ketergantungan, yaitu di mana saling memberi dan menerima, menunjukkan keterkaitan konflik sebagai sesuatu yang berguna. Menurut Daryanto, ciri berpikir kreatif antara lain yang pertama, mampu menghasilkan ide banyak dalam waktu singkat. Yang kedua, mampu menggabungkan hal yang berbeda. Yang ketiga, mampu mengembangkan hal yang sederhana. Yang keempat, mampu bekerja sama secara detail dan kompleks. Yang kelima, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Yang keenam, berani mengambil resiko. Dan yang ketujuh, yaitu cepat tanggap dan mandiri. Menurut Munandar, tahun 2012-192, terdapat 4 kajian kreatif dalam kajian matematika, yaitu kelancaran atau fluensi menjawab, lalu keluasan jawaban atau fleksibilitas, orisinalitas dalam berpikir matematis, dan kemampuan berpikir terperinci atau elaborasi. Yang pertama, kelancaran atau fluensi menjawab, yaitu kemampuan siswa dalam menjawab masalah matematika secara tepat dan tidak bertele-tele. Lalu yang kedua adalah keluasan menjawab, adalah kemampuan menjawab masalah matematika melalui cara yang tidak baku. Lalu yang ketiga adalah keaslian atau orisinalitas dalam berpikir matematis, yaitu kemampuan menjawab matematika dengan menggunakan bahasa, cara, atau idenya sendiri. Lalu yang keempat adalah kemampuan berpikir terperinci atau elaborasi, adalah kemampuan memperluas jawaban masalah, memunculkan masalah baru atau gagasan baru.
Nah, contoh soal dari berpikir kreatif matematis yang pertama, tentukan percobaan-percobaan yang banyak anggota ruang sampelnya 16. Nah, untuk menjawabnya yang pertama, percobaan-percobaan yang banyak anggota ruang sampelnya 16 adalah, yaitu yang pertama, sebuah uang logam dilempar sebanyak 4 kali. Nah, jawaban ini benar, sebab banyak anggota ruang sampelnya adalah bisa 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Lalu yang kedua, sebuah bidang 4 beraturan dilempar sebanyak 2 kali. Nah, jawaban ini pun benar sebab banyak anggota ruang sampelnya adalah 4 dikali 4 sama dengan 16. Lalu yang ketiga yaitu mengambil sebuah bola dari sebuah kotak yang berisi 16 buah bola identik. Nah, jawaban ini pun sama benar sebab banyaknya anggota ruang sampelnya yaitu 16. Lalu contoh yang kedua yaitu dari 5 orang siswa yang masing-masing dinomori 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dipilih sebagai ketua suatu organisasi. Siswa yang terpilih pada penilaian periode pertama dapat dipilih kembali pada pemilihan periode kedua. Tentukan kejadian-kejadian yang peluangnya 1/5 pada percobaan 2 kali pemilihan tersebut. Berikut jawaban untuk nomor 2, yaitu kejadian-kejadian yang peluangnya 1/5 pada percobaan ini, yaitu yang pertama untuk K, di mana untuk himpunannya ada S1, 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 S2, lalu S1, S3, lalu S1, S4, dan terakhir S1, S5. Nah, jawaban ini benar sebab untuk peluang dari K ini NK per NS, di mana untuk banyaknya K itu ada 5 dan banyaknya ataupun dari banyaknya siswanya itu ya ada 25. Jadi sama dengan 1/5. Nah, lalu yang kedua yaitu L sama dengan di mana untuk himpunannya ada S1, S1, S2, S2, S3, S3, S4, S4, dan S5, S5. Nah, jawaban ini benar sebab untuk peluang dari L-nya itu NL per NS sama dengan 5/25 sama dengan 1/5. Lalu yang ketiga adalah himpunan dari M, yaitu ada S1, S1, S2, S1, S3, S1, S4, S1, S5, S1. Nah, jawaban ini pun sama benar sebab untuk peluang dari M yaitu banyaknya M per banyaknya semesta, di mana banyaknya M yaitu 5, untuk semestanya adalah 25, sama dengan 1/5. Dari contoh-contoh soal yang barusan dijelaskan, itu terdapat eh, jenis-jenis kemampuan dari berpikir kreatif, yaitu dari lancar, luwes, orsinil, dan elaborasi, dan menilai. Nah, di mana untuk lancar itu dapat menjawab soal lebih dari satu jawaban, lalu untuk luwesnya itu menjawab soal secara beragam atau bervariasi, lalu orsinil memberikan jawaban yang lain dari yang sudah biasa, lalu elaborasi, yaitu mengembangkan atau memperkaya gagasan jawaban suatu soal. Untuk yang kedua adalah respon belajar siswa. Belajar merupakan suatu aktivitas yang secara sadar dilakukan dengan adanya interaksi dengan lingkungan untuk memperoleh perubahan tingkah laku dan sikap yang tetap. Kegiatan belajar di sekolah melibatkan adanya interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan media pembelajaran, siswa dan dengan siswa. Interaksi yang dimaksud dapat juga berupa tanggapan atau respon yang diberikan siswa terhadap guru atau sebaliknya dari guru terhadap guru. Itu menurut Simon Juntak dan Imelda tahun 2015. Respon berasal dari kata respons yang berarti jawaban, balasan, atau tanggapan atau reaction. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, respon berarti tanggapan, reaksi, dan jawaban. Nah, lebih lanjut dijelaskan oleh Dagu tahun 2004 dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan bahwa respon adalah reaksi psikologis metabolik terhadap tibanya suatu rangsangan, ada yang bersifat otomatis seperti refleksi dan reaksi emosional langsung, adapun yang bersifat terkendali.
Adapun beberapa pendapat mengenai pengertian respon belajar siswa. Yang pertama ada menurut Andri dari Siti Nur Aisyah tahun 2006. Respon dapat berupa aktif di depan kelas dan aktif di tempat. Respon aktif di depan kelas yaitu dengan kata-kata atau lesan atau tulisan untuk mempresentasikan atau mengkomunikasikan ide yang dilakukan di depan kelas. Respon aktif di tempat yaitu tanggapan siswa atas pertanyaan guru yang dilakukan di tempat duduk. Sedangkan respon diam adalah sikap siswa yang tidak memberikan tindakan terhadap pertanyaan. Lalu yang kedua yaitu menurut Lumut Ani Istianti tahun 2004. Menjelaskan respon siswa adalah tanggapan untuk siswa pada saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Nah, lalu sedangkan menurut Dimyati tahun 1990, respon sepadan dengan arti tanggapan, reaksi, pendapat, kesan, dan sebagainya. Respon siswa diartikan sebagai tanggapan untuk mempelajari sesuatu dengan perasaan senang. Lalu yang ketiga yaitu menurut Panen di Reni Indrasari tahun 2005 menjelaskan respon adalah perilaku yang lahir sebagai hasil masuknya stimulus ke dalam pikiran seseorang. Stimulus atau tanggapan bisa datang dari objek misalkan peta, lingkungan, peristiwa, suasana orang lain, atau dari aktivitas subjek lain. Misalnya, orang lain bertanya kepada kita dan kita memberi jawaban atau atas pertanyaan itu. Dengan kata lain, respon merupakan jawaban atas stimulus atau tanggapan. Dari beberapa pendapat yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa respon belajar siswa adalah suatu reaksi atau tanggapan yang dirasakan oleh peserta didik sehingga timbulnya suatu perilaku dalam suatu proses pembelajaran yang dapat bersifat rasa nyaman atau rasa senang terhadap apa yang diberikan oleh pendidik atau guru. Oleh karena itu, respon siswa terhadap pembelajaran dapat dideskripsikan sebagai tanggapan siswa terhadap serangkaian proses atau kegiatan belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran ada berbagai faktor yang mempengaruhi respon belajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru. Guru merupakan tenaga pendidik yang memberikan ilmu dan strategi pembelajaran yang menarik bagi siswa sehingga mampu terjadi respon antar keduanya. Lalu yang kedua adalah siswa. Menarik perhatian siswa tidaklah mudah. Respon siswa terhadap pembelajaran diwujudkan dengan berbagai tanggapan. Adanya respon siswa bisa mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Lalu yang ketiga adalah materi. Materi merupakan bahan ajar untuk siswa. Materi haruslah bisa menarik perhatian siswa sehingga respon yang muncul bisa mendukung proses belajar mengajar di kelas. Bahan ajar disajikan semenarik mungkin untuk bisa direspon oleh siswa. Lalu yang keempat adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran untuk bisa terjadinya respon baik antar siswa atau siswa dengan guru atau sebaliknya dan siswa dengan materi, maka metode pembelajaran harus komunikatif. Nah, respon dapat terwujud jika adanya dialog yang komunikatif. Lalu yang kelima adalah waktu. Waktu juga mempengaruhi respon siswa saat kegiatan belajar berlangsung. Lalu yang keenam adalah tempat. Nah, suatu tempat bisa mempengaruhi proses belajar mengajar dan juga respon siswa baik terhadap guru, materi, dan antara siswa. Lalu yang terakhir adalah fasilitas. Dengan adanya fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar atau PBM, siswa diharapkan bisa lebih merespons segala kegiatan belajar mengajar atau KBM. Lalu menurut Amir tahun 2015 dalam Rapikai Yuni tahun 2017, respon siswa terdiri dari 3 dimensi, yaitu respon kognitif, di mana respon kognitif ini yaitu respon yang berhubungan atau persepsi mengenai objek sikap. Lalu yang kedua adalah respon afektif, di mana respon afektif ini respon yang menunjukkan sikap seseorang dari evaluasi atau perasaan seseorang atas objek dari sikapnya. Lalu yang ketiga adalah respon
konatif, di mana respon konatif ini berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau perbuatan. Adapun indikator respon belajar siswa terhadap pembelajaran matematika dengan strategi Think, Talk, Write atau TTW dengan pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME, yaitu yang pertama menunjukkan minat terhadap pelajaran matematika, lalu yang kedua menunjukkan kegunaan mempelajari matematika, lalu yang ketiga menunjukkan minat terhadap pembelajaran matematika dan strategi Think, Talk, Write atau TTW dengan pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME. Lalu yang keempat adalah menunjukkan kegunaan mempelajari matematika dan strategi Think, Talk, Write yaitu atau TTW dengan pendekatan Realistic Mathematics Education. Berikut kisi-kisi angket respon belajar siswa terhadap pembelajaran matematika dengan strategi Think, Talk, Write atau TTW dengan pendekatan Realistic Mathematics Education. Yang pertama adalah sikap siswa terhadap matematika, di mana untuk indikatornya yaitu menunjukkan minat terhadap pembelajaran matematika, lalu menunjukkan kegunaan mempelajari matematika. Nah, di sini ada nomor pernyataannya yaitu positif 1, 2, negatif 3, 5, 4, dan 6. Lalu yang kedua yaitu aspeknya sikap siswa terhadap matematika strategi Think, Talk, Write atau TTW dengan pendekatan Realistic Mathematics Education. Nah, yang pertama yaitu menunjukkan minat terhadap pembelajaran matematika dengan strategi Think, Talk, Write atau TTW dengan pendekatan Realistic Mathematics Education. Nah, lalu indikator yang kedua adalah menunjukkan kegunaan mempelajari matematika dengan strategi Think, Talk, Write atau TTW dengan pendekatan Realistic Mathematics Education. Adapun angket respon belajar siswa di sini dengan ada keterangan sangat untuk SS itu sangat setuju, untuk S itu setuju, dan TS itu tidak setuju, dan STS itu sangat tidak setuju. Di mana di sini terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Nah, yang pertama ada, saya lebih suka pelajaran matematika daripada pelajaran lain. Nah, di mana siswa harus memilih atau menjawab dengan checklist pada kolom SS, sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, lalu untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagi siswa matematika adalah pelajaran yang menyenangkan. Nah, itu pun sama, siswa harus menjawab dengan checklist kolom tersebut. Nah, berikutnya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa, di mana yang ketiga yaitu saya terpaksa belajar matematika karena merupakan salah satu pelajaran yang wajib diikuti. Nah, lalu yang keempat, matematika sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pelajaran matematika sangat merepotkan karena harus disiapkan secara khusus. Yang keenam, pelajaran matematika tidak dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketujuh, belajar matematika dengan metode seperti ini tidak menarik dan membosankan. Lalu yang kedelapan, pelajaran matematika seperti ini membuat saya senang dan tertarik terhadap pelajaran matematika. Yang kesembilan, pembelajaran seperti ini membuat saya malas untuk menyimak materi yang sedang dipelajari. Pertanyaan selanjutnya yaitu yang ke-10, pembelajaran matematika seperti ini tidak ada bedanya dengan pembelajaran matematika yang biasa dilakukan. Lalu yang ke-11, pembelajaran seperti ini memudahkan saya untuk memahami materi. Yang ke-12, metode atau cara seperti ini membuat saya dapat memakai matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-13, bahan ajar yang disajikan menyulitkan saya dalam memahami materi. Yang ke-14 yaitu pembelajaran matematika seperti ini membuat saya berani untuk mengungkapkan pendapat saya. Yang ke-15, saya lebih senang pembelajaran matematika seperti ini dibandingkan pembelajaran biasa atau konvensional.
Lalu yang ke-16, saya senang dengan pembelajaran matematika seperti ini karena saya dapat sharing baik bersama teman maupun guru. Lalu pembelajaran matematika seperti ini tidak bermanfaat bagi saya. Yang ke-18, saya merasa tertekan dan tegang selama pembelajaran matematika berlangsung. Yang ke-19, belajar diskusi mempersulit saya dalam memahami materi. Yang ke-20, saya lebih termotivasi belajar matematika setelah mendapatkan pembelajaran ini. Dari angket tersebut, kita dapat melihat respon belajar siswa dengan cara siswa menjawab beberapa pertanyaan yang telah kami sediakan dengan menceklis kolom sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Materi yang telah saya jelaskan tadi mengenai kemampuan berpikir kreatif matematis dan respon belajar siswa, sehingga dapat saya simpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis merupakan sebuah proses yang mengembangkan ide-ide tak biasa yang menghasilkan pemikiran atau produk baru secara fasih dan fleksibel dalam pemecahan permasalahan matematika yang nantinya dapat bermanfaat dalam penggunaannya. Dan untuk respon belajar siswa adalah suatu reaksi atau tanggapan yang dirasakan oleh peserta didik sehingga timbulnya suatu perilaku dalam suatu proses pembelajaran yang dapat bersifat rasa nyaman atau rasa senang terhadap apa yang diberikan oleh pendidik atau guru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.